Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan berbagi cara untuk mengisi pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Baik, seperti biasa, sebelum itu kita masuk dulu ke laman platform Merdeka Mengajar terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya langsung kita klik buka PMM. Seperti biasa kita masuk ke laman platform Merdeka Mengajar dengan akses akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki. Klik masuk. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu bisa masuk ke laman platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu pilih pengelolaan kinerja. Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM ini adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi, pengelolaan kinerja ini alurnya yaitu terjadi 2 kali dalam setahun. Ini adalah semester 1 ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang di semester 1 yaitu Januari sampai Juni. Di bulan Januari ini alurnya yaitu adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di bulan Februari yaitu persiapan observasi kelas. Bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Periode April-Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian Juni yaitu refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi yang dapat mengakses pengelolaan kinerja ini yaitu adalah guru ASN, kepala sekolah, maupun guru non-ASN ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk guru non-ASN ini dianjurkan untuk pengisian pengelolaan kinerja ini. Kemudian langsung saja untuk memulai perencanaan kinerja, Bapak Ibu klik mulai. Selanjutnya, sebelum memulai perencanaan, Bapak Ibu diminta untuk cek data diri. Bapak Ibu harus memastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data itu hanya bisa diedit 1 kali saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mengecek apakah data yang tertera ini apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan ada yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik edit. Di dalam klik edit ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang bisa diedit itu hanya bagian pangkat, golongan ruang, dan juga jenjang jabatan. Jadi untuk nama, NIP, status kepegawaian, dan lainnya ini hanya bisa dilakukan pembaharuan data di Dapodik. Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri di Dapodik. Kalau sudah sesuai untuk ini, edit profilnya, Bapak Ibu bisa klik simpan. Dicek kembali Bapak Ibu, kalau sudah yakin datanya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik data sudah sesuai. Akan muncul pertanyaan, apakah data diri Anda sudah benar? Bapak Ibu bisa mengecek sekali lagi terkait data yang tertera. Kalau sudah
Bapak Ibu memastikan sesuai, Bapak Ibu klik data sudah benar. Kalau ingin mengecek ulang kembali, klik cek ulang. Karena data saya ini sudah benar, maka langsung saya klik data sudah benar. Nah, selanjutnya, tahap perencanaan, Bapak Ibu dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, perencanaan kinerja sendiri itu terdapat 5 tahapan perencanaan, yaitu praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, Bapak Ibu bisa memilih satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengecek rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan dengan klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk guru, yaitu indikatornya diambil dari rapor pendidikan D1 kualitas pembelajaran. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu kalau di lembaga saya untuk dimensi di satunya ini sudah hijau semua, yaitu baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek untuk rapor pendidikannya ke sistem rapor pendidikan. Nah, selanjutnya klik saya mengerti. Ada 8 sub-indikator dalam praktek kinerja atau praktek pembelajaran. Nah, ada 8 ini. Nah, ini juga bisa terlihat bahwa semuanya hijau Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat lain untuk memilih satu indikator yang akan diprioritaskan pada semester ini. Nah, misalkan untuk rapor pendidikannya ada yang berwarna merah, di bagian sini berwarna merah ataupun kuning. Jadi Bapak Ibu bisa memprioritaskan untuk memilih indikator tersebut yang berwarna merah ataupun berwarna kuning. Karena di sini di lembaga saya itu semuanya sudah berwarna hijau, maka kepala sekolah dan semua dewan guru berdiskusi untuk memilih satu indikator dari 8 indikator ini. Nah, kami sepakat untuk memilih keteraturan suasana kelas. Yaitu adalah dimensi manajemen kelas. Kita klik saja keteraturan suasana kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu juga bisa mengklik simpan draft bila ingin melanjutkan pengisian pengelolaan kinerja ini di lain waktu. Nah, jika ingin dilanjutkan, maka langsung ke pengembangan kompetensi, yaitu di langkah yang kedua. Pada bagian pengembangan kompetensi, Bapak Ibu bisa memilih jenis pengembangan yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B B1 HK03 garing 2023, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Bapak Ibu. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu, kalau untuk poinnya itu minimal 32 poin dan maksimal di 128 poin. Jadi Bapak Ibu untuk menyusun RHK di bagian pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu bisa memilih saja, langsung pilih di bagian ini mana rencana yang akan Bapak atau Ibu laksanakan di satu semester ini. Nah, di sini saya akan menuliskan rencana saya. Nah,
ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Untuk RHK ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini ada 4 poin Bapak Ibu. Untuk catatannya yaitu satu kegiatan ini berdurasi 2-3 jam. Untuk bukti dukungnya yaitu adalah sertifikat. Untuk target kuantitas, ini bisa Bapak Ibu pilih, misalkan Bapak Ibu dalam satu semester ini ingin merencanakan 1 atau 2 kegiatan. Ini sudah dibatasi maksimal, ini ada 6 kegiatan pada poin RHK ini. Ini misal saya pilih 2 kegiatan. Maka poin yang tadi itu hanya 4 poin, ketika saya ganti target kuantitasnya kedua kegiatan, ini langsung berubah ya Bapak Ibu ya. Poinnya langsung menyesuaikan menjadi 8 poin. Jika saya rubah ketiga kegiatan, maka otomatis ini akan berubah ke 12 poin. Setelah Bapak Ibu merencanakan satu RHK ini sudah terlihat bahwa total poinnya ada 8 dan kurang 24 poin lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan RHK-nya dengan klik tambah. Untuk RHK kedua, Bapak Ibu juga sama ya Bapak Ibu caranya, yaitu dengan memilih mana RHK yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan di semester ini. Bapak Ibu bisa menyusun RHK-nya sampai poin yang sudah ditetapkan ya Bapak Ibu. Setelah saya lihat ini total poinnya sudah 40 ya. Karena poinnya ini sudah memenuhi, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas tambahan ataupun misalkan ada lagi RHK yang akan Bapak Ibu lakukan, maka bisa ditambahkan ya. Ini total poinnya sudah 56. Karena saya rasa untuk pengembangan kompetensi ini sudah cukup, lanjut ke tahap berikutnya yaitu ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan, yaitu Bapak Ibu pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jadi untuk rencana hasil kerja di tugas tambahan ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua guru sama untuk pengisian RHK pada tugas tambahan ini. Bapak Ibu bisa klik rencana hasil kerja ya untuk tugas tambahannya. Ini sudah ada ya pilihannya Bapak Ibu. Ada yang dikhususkan untuk SMP, SMA, SMK, dan ada yang untuk semua jenjang. Karena saya adalah guru SD, berarti saya pilih yang semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Saya pilih sesuai dengan tugas tambahan yang saya ampu di sekolah. Ini sudah ada ya Bapak Ibu bukti dukungnya, yaitu contohnya ini. Untuk RHK meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler,
ini untuk bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Targetnya yaitu adalah satu kegiatan. Target waktunya sendiri adalah per semester ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menghapus RHK ini jika dirasa tidak sesuai ya. Dan untuk menambah tugas tambahan, selain yang ada di rencana hasil kerja yang pertama, Bapak Ibu langsung klik tambah. Lalu pilih kembali untuk tugas tambahannya Bapak Ibu. Baik, apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk pengisian tugas tambahan, langsung ke tahap berikutnya yaitu ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja, ini terdapat indikator dan perwujudan perilaku. Nah, untuk masing-masing aspek, Bapak Ibu bisa memilih satu yang akan diprioritaskan. Nah, untuk aspeknya itu ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, itu jika disingkat ya Bapak Ibu untuk perilaku ini, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi satu persatu, mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, ini indikator perilakunya ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa memilih mana yang sesuai dan yang Bapak Ibu prioritaskan di kemudian setelah dipilih indikator perilakunya, Bapak Ibu pilih bagaimana menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalau sudah ke aspek berikutnya yaitu akuntabel. Untuk setiap aspek Bapak Ibu bisa mengisi sampai 7 aspek terisi semua ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai untuk mengisi perencanaan kinerja di bagian perilaku kerja, Bapak Ibu langsung saja untuk klik ke rangkuman. Nah, dalam rangkuman perencanaan kinerja, Bapak Ibu bisa mengecek ulang dan mengubah sebelum mengajukan ke atasan. Untuk format perencanaan kinerja akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku ya Bapak Ibu. Nah, hasil kerja utama karena tadi saya memilih berfokus pada keteraturan suasana kelas. Jadi nanti saya akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Kemudian target kualitas, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Untuk bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru yang nantinya ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya per semester. Nah, kemudian ini adalah rencana hasil kerja yang sudah saya isi tadi di bagian pengembangan kompetensi. Nah, sudah ada tadi ya Bapak Ibu ya di rangkumannya ya. Nah,
Kalau untuk poin yang ini, RHK ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Meskipun tadi di pengembangan kompetensi kita tidak memilih, tapi ini sudah otomatis saat kita memilih indikator, ini akan ada di rangkuman. Kemudian ini juga hasil kerja tambahannya sudah ada Bapak Ibu. Nah, dan perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek ulang dari awal perencanaan kinerjanya, mulai pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Apabila Bapak Ibu ada yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik ubah. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu klik lanjut ajukan. Nah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu masih ingin berdiskusi dengan kepala sekolah terkait perencanaan kinerjanya, Bapak Ibu bisa simpan dulu perencanaan kinerjanya, ataupun kalau sudah yakin untuk perencanaan kinerja ini yang telah didiskusikan dengan kepala sekolah, Bapak Ibu langsung saja klik ajukan. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu yang pertama diskusi dengan atasan, yaitu lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Nah, berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan. Nah, kemudian kembali ke beranda. Berandanya seperti ini ya Bapak Ibu ya, menunggu persetujuan atasan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali dan melihat rencana kinerja. Nah, ini adalah rencana kinerja tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu hasil kerja utama, kerja tambahan, dan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, untuk periodenya Januari sampai Juni 2024. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mengisi pengelolaan kinerja dan melakukan perencanaan kinerja selama 1 semester ini. Jangan lupa diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat itu sangat penting agar nanti penyusunan rencana kinerja yang Bapak Ibu susun itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada diri Bapak Ibu dan juga lembaga, sehingga nanti bisa berdampak pada peserta didik dan juga kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.